Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudara semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar sejarah Indonesia pada kesempatan ini. Sebelumnya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Saudara-saudara bisa membuka e-learning. Untuk daftar hadirnya bisa diambil 30 menit waktu pengambilannya ya. Silahkan bagi saudara-saudara untuk Baik, Bu. baik seperti yang Ibu sampaikan di minggu lalu bahwasannya kita pada minggu ini ke Aceh yang di dalam yang mana di e-learning udah Ibu sampaikan juga bahwasannya materinya akan dipelajari dan dari masing-masing kelompok diminta untuk menanggapi dari materi yang telah disediakan. Baik, untuk dipersilakan. Baiklah, saya kelompok 1 izin untuk menyampaikan diskusi kelompok saya, yaitu proses ekspansi Belanda ke Aceh. Proses ekspansi Belanda ke Aceh tidak berjalan mulus dan terjadi selama beberapa dekade. Berikut adalah tahapan-tahapan ekspansi Belanda ke Aceh. Upaya perdagangan dan kontrol pesisir pada abad ke-17, Belanda membangun hubungan perdagangan dengan Aceh. Mereka membuka pos perdagangan di pesisir dan mendirikan Benteng Gusta pada 1650 di Aceh Besar. Namun Aceh terus-menerus menolak permintaan Belanda untuk menguasai daerah ini. Perang Aceh I yang terjadi dari 1873 sampai 1903 pada tahun Belanda mengirim pasukan ke Aceh untuk memulai invasi mereka. Namun Aceh memulai perang gerilya dan mempertahankan diri selama 3 dekade. Perang ini sangat sengit dan memakan banyak korban, terutama di pihak Belanda. Belanda menggunakan teknologi modern seperti senjata api dan artileri untuk mengalahkan Aceh. Pembentukan Hindia Belanda setelah Perang Aceh I, Belanda mulai membentuk Hindia Belanda pada tahun 1901 dan menguasai seluruh Indonesia. Perang Aceh II terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Aceh kembali memperjuangkan kemerdekaannya dan menghadapi Belanda dalam Perang Aceh II. Konflik ini berakhir pada tahun 1949 dengan penandatanganan Perjanjian Roem-Royen
yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Aceh dan wilayah lain di Indonesia. Proses ekspansi Belanda ke Aceh melibatkan serangkaian pertempuran, kampanye militer, dan interaksi politik dan ekonomi yang rumit. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menguasai Aceh, perlawanan yang kuat dan berkelanjutan dari Aceh memperlihatkan ketahanan budaya dan semangat kemerdekaan mereka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baiklah, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan menanggapi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai taktik yang dilakukan Belanda dalam proses penaklukan Aceh. Belanda menggunakan beberapa taktik dalam proses penaklukan Aceh yang melibatkan kampanye militer yang panjang dan juga melelahkan. Dan berikut ada beberapa taktik yang dilakukan oleh Belanda dalam penaklukan Aceh. Yang pertama ada teknologi modern, di mana Belanda menggunakan senjata modern seperti senjata api, artileri, dan meriam untuk mengalahkan Aceh. Teknologi ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda karena Aceh masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan juga keris. Yang kedua ada taktik perang gerilya. Aceh mengadopsi taktik perang gerilya yang efektif dalam memerangi pasukan Belanda. Dan untuk melawan taktik ini, Belanda membentuk pasukan khusus yang terdiri dari tentara yang terlatih secara khusus untuk memerangi gerilyawan Aceh. Dan yang ketiga ada pembakaran desa, di mana untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Aceh, Belanda menggunakan taktik pembakaran desa. Ini dilakukan untuk memaksa rakyat Aceh agar menyerah dan menyerahkan senjata mereka. Yang keempat ada penyiksaan dan pembunuhan, di mana Belanda juga menggunakan taktik yang tidak manusiawi seperti penyiksaan dan pembunuhan terhadap penduduk Aceh yang diduga sebagai simpatisan pemberontak. Dan yang kelima ada blokade laut. Belanda juga melakukan blokade laut terhadap Aceh untuk mencegah pasukan senjata dan bantuan dari luar masuk ke wilayah Aceh. Taktik ini sangat efektif dalam memotong pasukan senjata dan persediaan makanan di Aceh. Dan meskipun Belanda berhasil menguasai Aceh pada akhirnya, taktik-taktik yang mereka gunakan memakan banyak korban dan membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Aceh. Perang Aceh ini juga dianggap sebagai salah satu perang gerilya terpanjang dalam sejarah kolonialisme. Dan hanya itulah tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian terakhir untuk kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami tentang tugas SNOP dalam penaklukan Aceh. Christian Snow Kurtulanje adalah seorang ahli etnografi dan Islam Belanda yang dikirim oleh pemerintah Belanda ke Aceh selama kampanye militer mereka di wilayah tersebut. Adapun tugas SNOP adalah untuk membantu Belanda memahami budaya dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Sedangkan tugas utama SNOP adalah menjadi konsultan Belanda, yang mana SNOP diangkat sebagai konsultan pemerintah Belanda untuk urusan Aceh dan diharapkan memberikan saran mengenai cara terbaik untuk mengatasi perlawanan di wilayah tersebut. Selain itu, menjalin kontak dengan masyarakat Aceh, mempelajari struktur sosial Aceh, memberikan saran yang strategis, dan juga selain tugas utama tersebut, SNOP memainkan peran penting dalam membantu Belanda memahami budaya masyarakat Aceh selama kampanye militer mereka. Namun, ada kritik bahwa tindakan SNOP dalam membantu Belanda menindas masyarakat Aceh bertentangan dengan etika akademik dan moral. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih atas semua tanggapan dari
setiap kelompok. Di sini siswa semuanya ingin bertanya terkait topik kita pada kali ini, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada Ibu rasa paham terkait materi kita kali ini. Di sini satu pertanyaan yang penting Ibu tanyakan kepada coba kenapa perang Aceh itu merupakan perang yang paling lama? Izin menanggapi, Bu. Baik, dipersilakan kepada Dini. Silakan kepada Dini. Kenapa Perang Aceh itu berjalan cukup lama? Karena semangat juang dari rakyat Aceh tersebut untuk menumpas penjajahan Belanda mereka sangat bersemangat. Mereka juga karena adanya karena mereka juga penganut Islam yang taat, dan mereka juga berpikir bahwa mereka melawan Aceh nantinya mereka atau bisa disebut perang fisabilillah atau perang di jalan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, Ibu rasa dari perwakilan Dini tadi, siswa semuanya sudah menangkap apa poin penting dari ekspansi Belanda ke Aceh ini. Di sini Ibu akan sedikit mengulas kembali atau menyinggung poin-poin penting dari materi kita kali ini, yaitu alasan Belanda melakukan ekspansi ke Aceh, yaitu karena letak Aceh itu yang sangat strategis, terutama terletak di menguasai Selat Malaka, dan juga karena dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Selain itu, Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh merupakan kesultanan yang kuat dan memiliki kemampuan diplomatik yang tinggi, sehingga dengan dikuasainya kesultanan ini menjadi poin penting bagi kelangsungan Belanda di mengusir para penjajah di bumi Aceh sendiri, sehingga Perang Aceh disebut sebagai perang terlama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun pada akhirnya Aceh tetap dikalahkan atau dapat ditaklukkan oleh Belanda sendiri, namun sejatinya Aceh tidak pernah benar-benar ditaklukkan, karena sampai gugurnya para pahlawan dari Aceh pun para pejuang rakyat Aceh sendiri tetap gigih dalam memperjuangkan perlawanan melawan Belanda sendiri. Jika tidak ada pertanyaan dari saudara-saudara semuanya,
Ibu rasa cukup perkuliahan kita pada hari ini. Tugas dan juga diskusi untuk tanggapan lainnya datang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.